Kaisar Naga Part 11, edisi yang ke-101 hingga 120. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Lin Sen menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, menyebabkan kehampaan berguncang. Suatu kekuatan dahsyat melanda seluruh arena, kemudian potongan-potongan besar lantai retak dan tersapu oleh angin kencang, menyebabkan kerikil dan debu beterbangan. Kejutan yang tiba-tiba itu membuat Shen Lingfeng tertegun lagi, dan pikirannya menjadi kosong. Sosok Lin Sen tiba-tiba melewati debu. Tangan naga giok. Monumen pembelah telapak tangan. Lin Sen melapiskan dua keterampilan bela diri secara berturut-turut dan menamparkan dada Shen Lingfeng. Dengan suara krek, tulang dada Shen Lingfeng retak. Dia tidak mampu menahan kekuatan besar itu dan terlempar keluar. Ledakan. Sosok itu jatuh, dan Shen Lingfeng jatuh ke panggung dengan sangat malu. Ada darah di sudut mulutnya. Shen Lingfeng mengulurkan tangannya dengan ngeri dan menutupi dadanya. Dia melihat ke bawah dan melihat tulang dadanya retak dan kolaps. Salah satu taji tulang tajam telah menusuk jantungnya, darah mengalir keluar dan menetes ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendesis. Shen Lingfeng tersentak dan seluruh badannya berkedut. Dia ingin berbicara, tetapi Lin Sen tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Sosok itu secepat kilat dan datang untuk membunuh lagi. Ledakan. Pukulan lain menghantam dada Shen Lingfeng dengan keras. Itu tempat yang sama di mana tulang dada ambruk sebelumnya. Ah! Shen Lingfeng akhirnya tidak dapat menahannya dan menjerit. Suatu kekuatan besar mengalir ke dalam badannya dan langsung menyerang jantungnya. Engah! Terdengar suara dengungan pelan. Tanpa perlindungan tulang dada, jantung Shen Lingfeng langsung hancur menjadi kabut berdarah oleh gelombang udara yang menempel pada pukulan itu. Pukulan yang mematikan, dan pupil matanya berangsur-angsur melebar. Tetapi di mata semua orang, Shen Lingfeng tampak telah dipukuli sampai tidak punya kekuatan untuk melawan. Sorak-sorai dari Sekte Fengjian berakhir dengan tiba-tiba. Feng Bumi segera mengalihkan pandangannya ke Shen Yun. Tuan, anak ini terlalu sombong, dia harus dibunuh. Pertarungan ini tidak boleh kalah. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, itu berarti Sekte Fengjian akan kehilangan kualifikasinya. Sekte Lihuo akan memanfaatkan situasi ini dan menjadi satu-satunya sekte kelas 2 di 5 kerajaan. Mulai sekarang, apa yang bisa digunakan Sekte Fengjian untuk bersaing dengan yang lain? Tidak akan lama lagi sebelum semua murid Sekte Fengjian akan membelot ke Sekte Lihuo, dan sekte tersebut akan tetap ada hanya dalam nama saja. Shen Yun menyipitkan matanya, jangan khawatir, Lingfeng masih memiliki kartu truf. Dia telah berbicara dengan Shen Lingfeng sebelum pertempuran dan tahu bahwa dia masih memiliki senjata spiritual tingkat keempat yang belum dia gunakan. Meskipun dia sedikit malu saat ini di bawah serangan balik Lin Sen, selama dia memainkan kartu trufnya, dia pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pola spiritual tingkat 4, prajurit spiritual tingkat 4, boneka pertempuran tingkat 4. Dengan begitu banyak cara, tidak ada alasan untuk tidak menang, bukan? Terlebih lagi, Shen Lingfeng mungkin belum mencoba yang terbaik. Tidak peduli apapun, anak ini tidak akan pernah sebanding dengan Shen Lingfeng. Akan tetapi, saat semua mata tertuju pada Shen Lingfeng, berharap dia akan melawan, badannya yang selama ini berdiri gagah, bergetar beberapa kali, lalu terjatuh terlentang. Ledakan. Shen Lingfeng terjatuh ke tanah, tak bergerak. Wajah Shen Yun tiba-tiba berubah kaku. Dia tiba-tiba bergegas ke atas panggung, berjongkok di depan Shen Lingfeng, dan ingin mengulurkan tangan untuk merasakan napasnya. Namun kemudian, mata Shen Yun tiba-tiba bergetar. Dada Shen Lingfeng hancur total, dan badannya berlumuran darah. Bukan hanya tulang dadanya yang ambruk, bahkan jantungnya pun hancur total. Kamu tidak bisa mati lagi. Lingfeng. Shen Yun berteriak, hanya merasakan pandangannya menjadi gelap dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Shen Lingfeng adalah putra bungsu kepala keluarga Shen. Dia telah dicintai sejak dia masih kecil. Alasan mengapa dia diasingkan ke Sekte Fengjian kali ini adalah karena dia melakukan kesalahan. Dikatakan sebagai hukuman, tetapi sesungguhnya itu adalah ujian, terutama untuk membentuk karakternya. Ini menunjukkan betapa kepala keluarga peduli terhadap Shen Lingfeng. Jika bukan karena ini, mengapa dia datang ke sini secara langsung untuk memimpin pertempuran ini? Namun Shen Lingfeng dipukuli sampai mati oleh Lin Sen tepat di bawah hidungnya. Hancurkan jantung dengan satu pukulan.
Wajahnya terdistorsi. Kemah-Teihan yang menyedihkan. Untuk sesaat, Shen Yun bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali. Sebelumnya dia mengira Shen Lingfeng belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi nyatanya saat itu dia sudah bertarung Mah-Teihan. Namun pada akhirnya, Lin Shen lebih kejam dan lebih kuat. Dia tahu bahwa jika dia secara bertahap menekan lawan, akan sangat sulit membunuhnya. Begitu dia memperoleh keuntungan mutlak, Shen Yun pasti akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Itulah sebabnya Lin Shen bertahan. Mengandalkan badan Wan Mu Zhengrongnya, dia dapat melihat semua situasi di atas ring. Meskipun pukulan dan serangan Shen Lingfeng cepat, namun tidak dapat disembunyikan dari mata Lin Shen. Alasan dia terus mundur hanyalah untuk menyembunyikan kelemahannya. Lin Shen sedang menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan memah-teikan. Dia ingin membunuh Shen Lingfeng di depan Shen Yun. Bukankah kamu sombong? Bukankah kau akan membunuh seluruh keluargaku? Kalau begitu aku akan membunuhmu di muka umum. Aku ingin memberitahu semua orang di 5 kerajaan bahwa aku bisa menghancurkanmu, tak peduli kekuatan atau bakatku. Lalu bagaimana dengan pola spiritual tingkat keempat dan boneka perang tingkat keempat? Kamu sia-sia, Lin Shen. Hebat sekali kau membunuh kutu kupret. Kau benar-benar menggunakan boneka perang dalam pertarungan di atas ring, sungguh tidak tahu malu. Tuntun berjalan cepat, dengan geram. Boneka perang itu meninggalkan beberapa retakan di badannya dan dia tersentak kesakitan. Boneka perang tingkat keempat ini sungguh mengagumkan. Tidak hanya memukul dengan keras, tetapi kuncinya adalah tidak ada rasa sakit. Butuh banyak usaha untuk menaklukkan boneka perang. Seluruh hadirin, setelah hening sejenak, tiba-tiba berseru. Su Huansui telah meninggal, Shen Lingfeng juga meninggal. Keduanya mati di tangan Lin Shen. Ini sungguh dibesar-besarkan. Di bawah panggung, pupil mata Feng Bumi mengerut hebat dan mulutnya terbuka lebar. Butuh waktu lama bagi saya untuk pulih. Hilang. Keterkejutannya begitu hebat, hingga dia tidak dapat mempercayainya. Retakan. Shen Yun mengangkat kepalanya, matanya merah dan pupil matanya penuh warna merah tua. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Lin Shen. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Badan Su Hongyi tiba-tiba melonjak, dan dia langsung memanggil binatang hantu miliknya sendiri. Disertai aura pembunuh yang dahsyat, seekor kera raksasa yang kokoh mendarat di atas ring dan menyerbu ke arah Shen Yun sambil meraung. Kera besi punggung perak, binatang mitos tingkat 7. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Seni bela diri surgawi, meledakkan langit. Shen Yun jelas-jelas geram, aumannya menggetarkan langit dan bumi. Saya melihatnya memadatkan energi spiritual menjadi gelombang dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Dua suara teredam berturut-turut. Su Hongyi dan si kera besi punggung perak terhempas mundur. Mereka jatuh ke panggung, mengerang, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Su Hongyi hanya berada di alam roh surgawi tingkat kedua, dan dia memiliki penyakit tersembunyi. Namun, kekuatan Shen Yun telah mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi. Sebagai perbandingannya, dia tentu saja tidak sebanding. Seluruh penonton menjadi gempar. Shen Yun, apakah kamu akan langsung membalaskan dendam pada Shen Lingfeng? Pada saat ini, di antara hadirin, wajah cantik Su Yuwei penuh dengan kedinginan. Jauh di matanya, ada kilatan samar api kemasan. Sepertinya kalian semua ingin mati. Pada saat ini, niat membunuh yang tak terbayangkan meledak dari mata Shen Yun. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Su Hongyi dari kejauhan. Karena kamu mencari kemah-teihan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membunuh Lin Shen. Siapa lagi yang tidak takut mah-tei? Ayo maju bersama. Sebuah gemuruh mengguncang kehampaan. Langit dan bumi bergetar, dan embusan angin kencang tiba-tiba bertiup dari tanah di atas panggung. Wus. Kerikil berhamburan dan debu beterbangan. Ekspresi Su Hongyi tiba-tiba berubah. Aura yang terpancar dari pihak lain membuatnya merasa tidak berdaya. Kalau saja aku masih dalam kondisi puncak, aku mungkin punya kesempatan dalam pertarungan ini. Namun, luka tersembunyi yang saya derita selama bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Bertarung dengan Shen Yun yang levelnya lebih tinggi dari dirinya, sama saja dengan mencari kemah-teihan. Su Hongyi menarik napas dalam-dalam dan memperkirakan peluang menang dalam pikirannya.
Bencana, sama sulitnya dengan naik ke surga. Terlebih lagi, ada Feng Bumi di kejauhan, selalu mengawasi dengan saksama. Jika Shen Yun membutuhkan dukungan, Feng Bumyejue akan menjadi orang pertama yang bergegas ke lapangan. Dia berharap dia mati. Dia berharap sekte Li Huo dihancurkan. Meskipun jelas bahwa sekte Feng Jian akan kalah dalam kompetisi ini, bagaimana jika semua orang dari sekte Li Huo meninggal? Sekte Feng Jian memenangkan kompetisi tanpa pertumpahan darah. Selanjutnya, tidak seorang pun akan mampu menghentikannya. Mereka akan langsung memenuhi syarat sebagai sekte kelas 2. Inti masalahnya adalah Shen Yun lah yang melanggar aturan dan membunuh orang. Tidak peduli seberapa besar aibnya, akan selalu ada seseorang yang disalahkan atas kesalahanmu. Kalau begitu, apa yang perlu dikhawatirkan? Feng Bumi tersenyum muram, menatap Lin Sen, dan berkata dengan kejam di dalam hatinya, "Wah, kurasa kau tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu." Dia percaya pada kekuatan Shen Yun. Dia berada di tingkat ketiga alam roh surgawi. Di negeri 5 negara, dia pasti akan menekan seluruh penonton. Murid sekte saya, Lin Sen, mengalahkan Shen Lingfeng secara terbuka di atas panggung, di hadapan publik, dan semua orang menjadi saksi. Jadi, apakah Anda ingin mengambil risiko kecaman dunia dan secara paksa campur tangan dalam kompetisi ini? Jika masalah ini menyebar ke wilayah Dongyuan, bagaimana keluarga Shen Anda akan menjaga reputasinya? Su Hongyi berteriak, tatapannya sangat dingin. Meskipun dia tahu betul bahwa pertempuran ini benar-benar tidak dapat dihindari, dia harus menyatakan faktanya. Kau, Shen Yun, menggunakan kekuatanmu untuk menekanku. Ini sungguh keterlaluan. Seperti yang diduga, para penonton di panggung sekitar semuanya berbisik-bisik mengenai hal ini. Keluarga Shen di wilayah Dongyuan sungguh mendominasi. Shen Lingfeng bahkan menggunakan boneka perangnya, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak sebanding dengan Lin Sen. Sudah sepantasnya dia dipukuli sampai mati di tempat. Ya, Shen Lingfeng lah yang pertama kali melanggar aturan. Jika wasit tidak bias terhadapnya, dia pasti sudah kalah sejak lama. Kekuatan di domain Dongyuan sungguh tidak tahu malu. Mereka tidak dapat mengalahkan para jenius dari 5 negara kita, jadi mereka bahkan harus mengirim arbiternya sendiri. Cara makan yang jelek sekali. Semua orang bicara satu demi satu, dan semua orang memandangnya dengan jijik. Tapi Shen Yun sekarang sangat marah. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Di matanya, kelima negara itu tak lebih dari sekumpulan semut. Jadi kenapa kalau aku menentang mereka semua? Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengirim berita ke wilayah Dongyuan? Karena aku telah mengambil tindakan hari ini, aku akan membasmi akar-akarnya, termasuk dirimu dan sektemu. Kau harus ingat bahwa biang keladi semua ini adalah Lin Sen, yang ingin kau lindungi. Pupil mata Shen Yun memerah, dan niat membunuhnya pun semakin kuat. Lalu, dia melangkah maju, dan gelombang energi melonjak di sekelilingnya. Ledakan, seekor ular piton yang kokoh muncul. Besar sekali dan panjangnya lebih dari 10 meter. Badannya setebal ember, ditutupi dengan pola oker. Aura kengerian yang tak terbayangkan keluar dari badan ular piton itu. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terus-menerus menyemburkan lidah berwarna merah cerah. Saat badan itu berenang maju, terdengar suara krek batu pecah. Binatang mistis tingkat ke-7, ular piton batu. Sebagai binatang mistis tingkat ke-7, ular piton api batu jelas lebih kuat daripada kera besi punggung perak. Bagaimanapun, ada kesenjangan dalam ranah. Jika Anda ingin bertarung langsung dengan orang yang lebih kuat dan memiliki level lebih tinggi dengan badan yang terluka, Anda jelas tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Hancurkan mereka untukku. Shen Yun meraung dan memerintahkan ular piton batu untuk bergegas menuju Su Hongyi. Sedangkan dirinya sendiri, dia melompat dan bergegas menuju Lin Sen. Di belakangnya, ada serangkaian cahaya dan bayangan, secepat kilat. Orang-orang kuat di alam roh surgawi sungguh mengerikan. Tuntun, apakah kamu percaya diri? Lin Sen terkekeh. Dia tidak menyesal membunuh Su Huansui dan Shen Lingfeng. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku. Saya hanya menyesal karena saya terlalu lemah dan tidak bisa membunuh Shen Yun juga. Bukankah kita harus berjuang, mau atau tidak? Tuntun menyeringai, Lin Sen, aku berkata jujur. Padamu, saat aku membuka level ke-6,
aku merasakan kekuatan darah yang sangat besar di badanku. Jika aku memaksanya untuk aktif, kekuatan tempurnya akan meledak dengan sangat dahsyat, tapi aku takut aku akan kehilangan separuh nyawaku, dan kau mungkin tidak akan melihatku untuk sementara waktu. Kau tidak akan mati, kan? Suara Lin Sen tiba-tiba menjadi serius. Kutu kupret, kau mengutukku sampai mati. Tuntun sangat marah. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Aku adalah pohon Hong Meng kuno. Lin Sen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ini mungkin pertama kalinya kita bersaudara bertarung sampai mati. Akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Tuntun pun menyingkirkan senyum jenakanya. Berdengung. Pada saat ini, sesosok badan lincah melompat ke atas panggung dan berdiri di samping Lin Sen. Itu Su Yuwei. Rambut hitam panjang Su Yuwei berkibar tertiup angin, dan tangan gioknya berkilauan dengan cahaya spiritual. Meskipun pakaiannya ketat dan longgar, namun tetap menonjolkan bentuk badannya yang indah, terutama matanya yang indah, yang lebih pekat dari sebelumnya. Patah. Dia melambaikan tangan gioknya, dan sebuah pola spiritual terbang ke tangan Lin Sen. Dorong dia untuk lari, serahkan tempat ini pada kami. Su Yuwei berkata tanpa menoleh sedikitpun. Lin Sen terkejut, dan ketika dia melihat dengan saksama, dia melihat pola gerakan dewa di tangannya. Pola gerakan ilahi, pola spiritual tingkat keempat. Dibutuhkan 10 napas untuk mengaktifkannya. Begitu diaktifkan, kekuatan ajaibnya akan meledak seketika, mengepung badan manusia dan mengirimnya hingga puluhan kilometer jauhnya. Dan pola gerakan ilahi ini adalah salah satu pola spiritual yang digunakan untuk melarikan diri. Serahkan saja padamu, adik perempuan, ini urusanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengerjakannya untukku? Lin Sen mengerutkan kening. Dia tahu kemampuan bertarung Su Yuwei. Meskipun dia adalah keajaiban nomor 1 di 5 kerajaan, dia jelas masih jauh dari mampu melawan pria kuat di alam roh surgawi. Identitasnya sebagai master pola spiritual tingkat keempat mungkin bisa membantu. Namun, itu masih jauh dari cukup. Pergilah saja kalau aku suruh. Nada bicara Su Yuwei tiba-tiba berubah dingin, hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu, apapun yang terjadi. Ledakan. Shen Yun sudah datang ke arah mereka dari depan. Dia memiliki ekspresi pembunuh yang ganas di wajahnya, dan dia berharap dia dapat menghancurkan apapun di depannya dengan segera. Hari ini, dia harus membunuh Lin Sen apapun yang terjadi. Siapapun yang menghalangi pasti akan mati. Tinju Tiangang. Su Hongyi berteriak keras. Dia meminta kera besi punggung perak untuk menahan ular piton batu, sementara dia memadatkan energi spiritual dalam tinjunya, melancarkan teknik surgawi, dan membunuh Shen Yun dari samping. Pada saat yang sama, Su Yuwei juga bergerak. Dia mengetuk pelan tangan gioknya, dan 2 pola spiritual tingkat keempat ditambahkan ke badannya. Mereka adalah pola Gale dan pola kulit besi. Tanda tanya, Shen Yun mengangkat tangannya untuk menangkis pukulan Su Hongyi. Semua kekuatan mengerikan yang dimilikinya lenyap dalam sekejap. Ini jelas merupakan seni bela diri tingkat atas, tetapi di depan Shen Yun, itu tidak berpengaruh sama sekali. Su Hongyi yang memiliki penyakit tersembunyi bukanlah tandingan Shen Yun. Hal ini tercermin dengan jelas dalam tabrakan langsung. Su Hongyi mengerang. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya dan semuanya meledak di dalam badannya. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit memerah, tanda darahnya mendidih. Melihat Shen Yun berhasil menangkis serangannya dengan mudah, Su Hongyi menggertakkan giginya, mengumpulkan energi spiritualnya sekali lagi, dan menyerbu ke depan. Keluar dari sini. Shen Yun tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika melihat Su Yuwei berlari ke depan. Dia sangat marah saat ini. Shen Yun hanya ingin membunuh Lin Sen secepatnya dan membiarkan debu mengendap. Saya tidak ingin menunda lebih lama lagi. Su Yuwei tiba-tiba berada di bawah tekanan luar biasa. Menghadapi pukulan mengerikan yang tiba-tiba datang kepadanya, tidak ada rasa takut di wajah cantiknya. Pukulan ini seakan menembus langit dan bumi dan menghancurkan segalanya. Udara berdengung dan bergetar terus-menerus. Badai energi spiritual yang dahsyat mengembun dan membentuk niat membunuh yang tak terduga. Su Yuwei bergerak dengan langkah teratai, menatap badai tinju itu dengan mata indahnya, mencari-cari kekurangannya. Detik berikutnya, Su Yuwei tiba-tiba mengangkat jari gioknya dan menusuk dengan ganas ke arah angin tinju itu.
Tepat ketika tinju dan jari giok hendak bertabrakan, Lin Sen bergegas mendekat dari samping. Tangan naga giok, monumen pembelah telapak tangan. Dua gerakan mematahkan beruntun bergabung dan tiba-tiba mengenai tinju Shen Yun. Kepalkan tangan kalian. Pada saat ini, kekuatan badan perkasa 10.000 pohon meledak tanpa syarat. Ledakan. Dengan suara keras, badan Lin Sen terlempar oleh sebuah pukulan. Tiba-tiba, sebuah tanaman merambat muncul di belakangnya, melilit pinggang Lin Sen, dan menyerap semua kekuatan hentakan Lin Sen. Retakan. Di kejauhan, tanah di bawah kaki Tuntun mulai retak. Sebelumnya, dia menggunakan tanaman merambat itu untuk melepaskan sepenuhnya gaya tolak dari Lin Sen ke dirinya sendiri. Orang ini kuat sekali. Tuntun menarik napas dalam-dalam dan menatap lengannya yang telah berubah menjadi tanaman merambat. Saya melihat retakan pada lengannya. Jelaslah bahwa kekuatan pukulan itu terlalu kuat untuk ditanggungnya. Mengapa kamu tidak pergi? Su Yuwei sedikit marah ketika dia melihat Lin Sen masih di sini. Sekilas raut wajah yang cantik dan acuh tak acuh itu tiba-tiba tampak tanpa ekspresi. Aku, Lin Sen, tidak bisa melakukan hal seperti meninggalkanmu di sini dan melarikan diri sendirian. Lin Sen berkata dengan suara berat, karena dia datang untukku. Aku akan menanggung semuanya sendiri. Lagi pula, bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi, belum tentu siapa yang akan menang. Katanya itu dengan suara tegas dan nyaring. Jika Tuntun benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, maka dia secara alami tidak akan takut dalam pertempuran ini. Haha, Lin Sen, kamu benar-benar terlalu sombong. Feng Bumi tertawa di kejauhan, kau bahkan tidak melihat levelmu sendiri. Dengan kemampuan yang sangat minim, kau berani berbicara omong kosong di depan Tuan Shen Yun. Kau benar-benar ingin memperpanjang hidupmu. Tentu saja, jika aku tidak sombong, bagaimana mungkin aku membunuh binatang kecil itu, Feng Yu? Lin Sen menghadapi ejekan Feng Bumi dan membalas dengan tidak sopan. Kamu mencari kematian. Tawa Feng Bumi tiba-tiba membeku, dan kemudian niat membunuh yang tak terbayangkan meledak dari pupilnya. Dia sangat marah dan berharap dia bisa maju dan membunuh pihak lainnya dengan segera. Feng Yu adalah putra yang paling dicintainya. Awalnya dia punya harapan besar pada Feng Yu, tetapi siapa yang menyangka ini akan terjadi. Namun, dia tiba-tiba menepis pikiran itu. Shen Yun sudah bergerak, jadi sekarang gilirannya belum tiba. Bagaimanapun, Lin Sen akan mati hari ini, jadi mengapa tidak biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Lumayan, kamu benar-benar bisa menahan pukulanku. Tatapan mata Shen Yun tertuju pada Lin Sen, dan niat membunuhnya meningkat sedikit demi sedikit, seperti anak panah yang tajam. Sepertinya hendak menembus badan Lin Sen secara langsung. Hahaha, Shen Lingfeng memang seperti ini, begitu juga dirimu. Sepertinya keluarga Shenmu di wilayah Dongyuan juga bukan orang baik. Lin Sen tertawa terbahak-bahak, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Berhenti bicara omong kosong, dan bertarunglah. Pukulan ini akan membunuhmu. Shen Yun mengangkat tinjunya dan menyeringai. Tiba-tiba, aliran energi spiritual yang stabil antara langit dan bumi mengalir ke dalam badannya. Seluruh prosesnya sangat cepat, karena penyerapan energi spiritualnya begitu kuat. Energi spiritual itu bahkan berubah menjadi ular-ular kecil yang meliliti badannya. Retakan. Dengan suara keras, cincin di bawah kaki Shen Yun meledak dan riyuntuh. Aura yang menakjubkan terpancar dari badannya, tak tertandingi. Seni bela diri surgawi, meledakkan langit. Shen Yun meninju keluar, tiba-tiba badai dan guntur meledak di depannya, dan ombak yang datang ke arahnya sepertinya menghancurkannya. Pukulan itu begitu kuatnya, bahkan energi spiritualnya pun membentuk bekas tinju. Mula-mula, bekas tinju itu seukuran kepalan tangannya, tetapi setelah menyerap cukup banyak energi spiritual, tiba-tiba ia membesar hingga seukuran batu kilangan, dan terdorong keluar secara horizontal bagaikan gelombang pasang. Menghadapi serangan ini, Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuntun, sebaiknya kau tidak berbohong padaku, kalau tidak kita berdua akan mati di sini. Kutu kupret, sudah sampai pada titik ini, apa aku masih boleh berbohong padamu? Tuntun memutar matanya, dia maju 2 langkah, dan segera menyuntikkan pikirannya ke dalam kekuatan darah yang tersegel di dalam badannya. Tepat saat dia hendak membuka segel garis keturunannya, tiba-tiba terdengar teriakan elang di udara.
Desir, cahaya hijau yang sangat tajam menyambar ke arah Shen Yun, tiba lebih dulu meskipun menjadi orang terakhir yang menyerang. Pupil mata Shen Yun mengecil. Dia menyadari betapa kuatnya napas itu. Dia menggertakkan giginya sejenak, memukul mundur tinjunya, dan menghantamkan pukulan punggung tangannya ke cahaya hijau. Ledakan, energi spiritualnya meledak. Badan Shen Yun menjadi tidak stabil dan dia mundur beberapa langkah. Ada kilatan ketidakpercayaan di matanya. Pada saat ini, seekor elang sedang berputar-putar di langit. Di punggung elang itu berdiri seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Chu Hao, beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Shen Yun sangat marah, dengan niat membunuh yang terpancar jelas di matanya. Namun, pemuda itu mensibir, memangnya kenapa kalau kamu ikut campur? Saat dia berbicara, Chu Hao mengeluarkan auranya sendiri, yang juga merupakan tingkat ketiga dari alam roh surgawi. Tiupan, tiupan, tiupan. Momentum itu menembus kekosongan, menimbulkan suara mendesis. Shen Yun menggertakkan giginya. Dia tahu akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan atas pihak lain, tetapi dia tidak mau menyerah. Kali ini, Shen Lingfeng meninggial. Jika aku tidak bisa membunuh Lin Shen dan membawanya kembali untuk meminta maaf, aku khawatir aku akan berada dalam masalah besar. Shen He tahu betul betapa dia mencintai putranya. Ini masalah pribadi keluarga Shenku. Ini sangat penting. Aku tidak akan bersaing denganmu. Jika kamu tidak puas denganku dengan cara apapun, kita bisa bertarung lagi lain kali. Tapi kali ini, kamu tidak boleh menghentikanku apapun yang terjadi. Tidak seorang pun boleh menghentikanku. Shen Yun berteriak, dan tatapan ganas terpancar di pupil matanya. Saya harus melindungi Lin Shen hari ini ketika saya mengambil tindakan. Chu Hao mengucapkan setiap kata dengan nada lebih tajam, karena dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu singgung. Mendengar kata-kata Chu Hao, Shen Yun merasa seolah-olah dirinya dibodohi. Dia sangat marah dan berkata, Chu Hao, bahkan jika kamu ingin mencari masalah denganku, tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Sungguh lelucon. Dia hanyalah orang buangan di negeri 5 kerajaan, dan aku adalah adik dari kepala keluarga Shen. Raungan itu berlangsung terus-menerus dan memekakkan telinga. Seluruh dunia mulai bergetar hebat, dan momentumnya tak terbayangkan. Chu Hao mensibir, jika kamu berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hari ini, apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Jika kamu tidak menerimanya, lakukan saja. Ada niat membunuh yang kuat di matanya. Kedengarannya tidak seperti lelucon sama sekali. Ledakan, Shen Yun meraung ke langit, matanya merah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menggambarkan kemarahannya. Shen Lingfeng terbunuh tepat di bawah hidungnya. Ini sepenuhnya karena kelalaian saya sendiri. Kalau aku tidak bisa membawa pelakunya kembali, aku takut aku akan mendapat masalah besar. Begitu dia kembali ke keluarganya, Shen He pasti akan membayar harganya. Dia mengenal saudaranya dengan sangat baik. Jadi, sebetulnya saya tidak punya jalan keluar. Akan tetapi jika melihat penampilan Chu Hao, dia tampak seperti pembunuh dan ganas, seolah-olah dia akan bertarung dengannya jika mereka berselisih pendapat. Orang ini Chu Hao sangat terkenal di domain Dongyuan. Namanya Chu Hao, juga dikenal sebagai Crazy Chu, dan dia tidak peduli dengan nyawanya saat bertarung. Siapapun yang bertemu dengannya harus siap bertarung sampai mati. Retakan, Shen Yun mengepalkan tangannya, giginya terkatup rapat, dan dia berharap bisa mematahkannya. Feng Bumi di samping tercengang. Lin Shen jelas-jelas akan mati. Baik Su Hongyi maupun Su Yue tidak dapat menolak metode Shen Yun. Namun tiba-tiba pemandangannya berubah. Mengapa perubahan mendadak seperti itu terjadi? Siapa Chu Hao ini? Feng Bumi merendahkan suaranya dan berkata dengan cemas, Tuan Shen Yun, Anda tidak bisa mundur. Pikirkanlah, ada begitu banyak penonton di tempat itu, jika Anda mundur, bagaimana mereka akan memandang keluarga Shen? Mata Shen Yun tiba-tiba menjadi suram dan penuh amarah. Ayah, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Feng Bumi. Niat yang kejam bercampur amarah terpancar dari mata murid-muridnya. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu, apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Feng Bumi terbanting mundur beberapa langkah, giginya copot, wajahnya bengkak, dan seluruh badannya gemetar tak terkendali. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Kutu kupret. Karena Chu Hao ada di sana,
dia tidak berani menyerang Lin Sen, tetapi dia berani memukulku. Sungguh suatu pemborosan. Tentu saja, Feng Bumi hanya berani mengucapkan kata-kata ini dalam hatinya. Kebenciannya meningkat dan menyebar liar, mencapai tingkat yang tidak terkendali. Sayang sekali, betapapun marah atau bencinya aku harus menyimpan semua itu di dalam hatiku. Setelah menamparnya, Shen Yun tampaknya sudah menemukan jawabannya. Dia menatap Chu Hao dan berkata-kata demi kata, jika kamu melindunginya hari ini, itu berarti berperang dengan keluarga Shenku. Chu Hao, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Chu Hao adalah seorang jenius dari generasi baru keluarga Chu. Adapun keluarga Chu, itu adalah keluarga yang kekuatannya hampir sama dengan keluarga Shen. Kedua belah pihak telah bertempur secara terbuka dan tertutup. Tetapi Shen Yun tidak pernah menyangka bahwa Chu Hao akan datang di saat kritis ini untuk menghancurkan keberuntungannya. Hal ini membuatnya begitu marah hingga ia mengancam secara langsung. Tidak mungkin. Dalam hal pertarungan, dia kemungkinan besar bukan tandingan Chu Hao. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan keluarga untuk menekannya. Kali ini, aku benar-benar bisa memikul tanggung jawab. Chu Hao tertawa. Shen Yun, biar aku sampaikan kata-kataku di sini. Aku harus melindunginya hari ini, bahkan jika itu berarti berperang dengan keluarga Shenmu. Kau bisa datang dan menguji tekadku. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan kita yang belum selesai. Saat dia berbicara, semangat juang yang dahsyat keluar dari badan Chu Hao. Dikelilingi oleh semangat juang, seluruh arena tampak memasuki medan perang kuno, dengan aura pembunuh yang luar biasa. Gelombang yang mengerikan itu meledak inci demi inci. Hasrat kuat untuk melawan itu langsung menekan lelaki itu hingga ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Shen Yun benar-benar panik. Apa hubungan antara anak ini dan keluarga Chu? Mengapa keluarga Chu lebih memilih berperang dengannya daripada melindunginya? Banyak pikiran yang terlintas dalam benaknya sekaligus. Aku memberimu 3 napas untuk membuat keputusan, melawan atau melarikan diri. Chu Hao berteriak keras. Pada saat yang sama, elang di bawah kakinya tiba-tiba melebarkan sayapnya, menciptakan gelombang udara yang besar. Wus, wus, wus. Angin bertiup kencang, dan gelombang udara bertiup ke wajah orang-orang, mendorong orang-orang mundur secara langsung. Niat membunuh di mata Shen Yun berkembang pesat. Bagus sekali, Chu Hao, aku harap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Setelah berkata demikian, Shen Yun mengangkat badan Shen Lingfeng dan berdiri tepat di atas kepala ular piton batu. Desir, ular piton batu berenang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Seluruh hadirin terdiam sekali lagi. Drama besar ini berakhir seperti ini. Shen Lingfeng terbunuh, tetapi Shen Yun sebenarnya memilih untuk menelan amarahnya. Dia sebenarnya sangat takut pada Chu Hao. Terutama para penonton, setelah mereka saling memandang, mata mereka menjadi sangat rumit. Tanpa dukungan keluarga Shen, apa jadinya sekte Fengjian saat ini? Sebelum pertempuran, begitu banyak jenius terbunuh satu demi satu, dan kekuatan tempur sekte Fengjian melemah tak tertandingi. Feng Bumi menaruh semua harapannya pada Su Huansui dan Shen Lingfeng. Tapi hasilnya, berantakan. Nama saya Chu Hao. Kalau Anda tidak keberatan, panggil saja saya Kakak Chu. Chu Hao menunggangi seekor elang dan mendarat di depan Lin Sen sambil tersenyum. Dia benar-benar berbeda dari yang sebelumnya yang penuh semangat juang. Kakak Chu, Lin Sen menangkupkan kedua tangannya, meskipun aku tidak tahu mengapa saudara Chu berusaha sekuat tenaga melindungiku, aku, Lin Sen, akan menerima bantuan ini. Tidak peduli apa hubungan pihak lain, membantunya kali ini memang penting. Jika dia tidak datang, Tuntun mungkin harus mengaktifkan kekuatan garis keturunannya secara paksa. Bunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 musuhmu sendiri. Kamu tidak mengenalku, tapi tak masalah, aku mengenalmu. Chu Hao tersenyum lalu menatap Su Yuwei di sampingnya, ini pasti adik perempuanku, kan? Ini pertama kalinya kita bertemu. Su Yuwei mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk ringan sebagai tanggapan atas niat baik pihak lain. Adik perempuan, Lin Sen penasaran ketika mendengar ini. Mengapa dia memanggil Su Yuwei seperti itu? Kakak Chu, aku masih tidak mengerti mengapa kamu ingin membantuku. Lin Sen merenung sejenak dan bertanya dengan lembut, bahkan jika kamu merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan menyinggung keluarga Shen untukku, kan? Haha, jangan terburu-buru,
mari kita kembali dan membicarakannya setelah Sekte Lihuo mendapat tempat sebagai Sekte kelas 2. Chu Hao terkekeh, lalu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan suara yang dalam, sebagai penengah, Shen Yun dengan sengaja memanipulasi situasi pertempuran dan mengabaikan aturan. Sekarang aku akan mengambil alih, dan kompetisi akan terus berlanjut. Semua orang di tempat itu terkejut. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, itu wajar saja. Bahkan Shen Yun bukanlah tandingan Chu Hao, jadi wajar saja jika dia memenuhi syarat untuk menjadi penengah. Tanda tanya. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di Sekte Lihuo tentu saja sangat gembira. Su Hongyi bahkan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gembira di dalam hatinya, "Terima kasih, Tuan Chu, atas bantuan Anda dan karena telah melindungi garis bawah aturan pertempuran ini." Sekarang, lawan terbesarnya, Sekte Fengjian, sudah setengah lumpuh. Dua sekte lainnya mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Tidak diperlukan orang lain sama sekali. Hanya Lin Shen yang dapat menyelesaikan semuanya. Ini berarti bahwa Sekte Lihuo hampir telah menempati tempat sebagai Sekte kelas 2. Tak seorang pun dapat bersaing. Jalani saja prosesnya. Kita baru menang 2 kali melawan Sekte Api, dan kita masih harus bertanding 1 kali lagi. Pada saat ini, Su Hongyi merasa sangat bahagia dan bangga. Ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia menatap Feng Bumi sekali lagi. Sebelumnya, dia telah melihat sikap arogan Feng Bumi. Gila, teruslah menjadi gila. Sekarang, giliranku. Wajah Feng Bumi sangat muram dan jelek sekali. Setelah beberapa kali menarik napas, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan gigi terkatup, "Kami, Sekte Fengjian, akan mundur dari kompetisi ini. Masih lama lagi. Ayo." Feng Bumi dipenuhi dengan kebencian. Kali ini bukan hanya sang jenius sekte yang mati, tetapi putranya juga ikut meninggal. Awalnya saya ingin mengandalkan Su Huansui dan Shen Lingfeng, tetapi mereka juga tidak berguna. Yang paling penting adalah Shen Yun menamparkan wajahnya di depan banyak penonton. Saya salah satu dari 3 teratas di antara 5 negara. Dalam hal kekuatan dan prestise, mereka semua unggul. Ini sungguh memalukan. Bagaimana saya bisa membalas dendam ini? Ayo pergi. Feng Bumi memimpin para murid dan tetua yang tersisa dan hendak pergi. Berhenti. Pada saat ini, Lin Shen tiba-tiba berteriak. Feng Bumi menghentikan langkahnya saat hendak pergi. Dia berbalik perlahan, wajahnya sangat ganas, dan ada niat membunuh yang tak terlukiskan terpancar di matanya. Kali ini, jika Chu Hao tidak ada di sana, dia pasti tidak akan rela pergi seperti ini. Tanpa diduga, Lin Shen berani terus berbicara. Kutu kupret. Pada saat ini, Feng Bumi hanya ingin memotong Lin Shen menjadi beberapa bagian. Feng Yu sudah meninggal. Karena kamu sangat mencintai putramu, sebaiknya kamu turun dan menemaninya lebih awal. Lin Shen berdiri dengan gagah di atas panggung, tatapan dingin terpancar di matanya. Lin Shen, jangan pergi terlalu jauh. Feng Bumi tahu bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan baginya, jadi dia menahan amarahnya. Terlalu banyak. Mata Lin Shen tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Saat itu di Linglu, Feng Yu benar-benar membiarkanmu memasuki Linglu secara ilegal dan menyerangku karena aku telah mengalahkannya. Kakakku, Xiao Lang, tewas di tanganmu, dan kau juga menghancurkan semua meridianku dan melemparkanku kembali ke kerajaan Dachang. Kamu memfitnahku, mengatakan bahwa aku curang di Linglu dan membuatku menderita ketidakadilan. Setelah adikku mempertaruhkan nyawanya untuk membawaku pulang, kamu malah memberi Lin Hongbin pil racun dan memintanya untuk meracuniku. Konspirasi yang saling terkait ini benar-benar kejam. Untungnya, aku cukup beruntung untuk selamat. Aku tidak pernah melupakan kebencian ini selama 6 bulan terakhir, dan hari ini kau benar-benar mengatakan padaku, jangan bertindak terlalu jauh. Aku hanya berharap bisa membunuhmu sekarang juga." Teriakan terakhir Lin Shen mengejutkan seluruh penonton. Seluruh penonton terkejut. Ternyata tidak ada kecurangan pada Linglu pada awalnya. Alasan mengapa Lin Shen ditinggalkan adalah karena Feng Yu iri dengan prestasinya. Kebenaran dari semua ini sebenarnya seperti ini. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan? Murid-murid Feng Bumi pun terbakar amarah. Kau sampah, orang buangan, dan kau beruntung bisa sampai sejauh ini. Tapi jangan berpikir kau bisa melakukan apapun padaku hanya karena kau telah naik tangga sosial. Suatu hari,
Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam Yuer. Kakak Chu. Lin Sen menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit niat membunuh yang dingin. Chu Hao mengangkat alisnya. Tolong aku. Pada saat ini, Chu Hao sudah menebak apa yang akan dikatakan Lin Sen. Bantu aku membunuhnya, aku berutang budi padamu, dan di masa depan, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Lin Sen perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk Feng Bumi di kejauhan. Suaranya sangat tenang, tanpa riak apapun. Pupil mata Feng Bumi mengecil, lalu dia berteriak, Lin Sen, apakah kamu masih punya rasa malu? Jika kamu punya kemampuan, datanglah dan lawan aku secara langsung. Apa gunanya membiarkan orang lain bertarung untukmu? Karena aku yakin jika kau memberiku waktu setengah tahun lagi, aku akan bergegas ke alam roh surgawi. Saat itu, aku akan memiliki kekuatan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi, aku tidak bisa menunggu setengah tahun lagi, aku akan membunuhmu hari ini. Suara Lin Sen jelas sangat tenang, tetapi mengungkapkan makna yang mengerikan. Apa maksudmu, Lin Sen? Musuhmu adalah musuhku. Chu Hao tertawa terbahak-bahak, lalu mengendalikan elang dan menyerbu ke arah Feng Bumi dengan ganas. Lagi pula, aku juga tidak menyukainya. Kalau dia tidak begitu hina, bagaimana mungkin kau bisa menahan rasa sakit selama 6 bulan terakhir dengan sia-sia? Pada saat ini, semangat juangnya tinggi. Darah Chu Hao mendidih seperti minyak yang terbakar. Kutu kupret. Kulit kepala Feng Bumi terasa geli dan dia segera memanggil binatang hantu miliknya sendiri dan mengambil posisi bertahan. Kekuatannya sebanding dengan Su Hongyi. Sekalipun dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan pernah bisa menandingi Chu Hao. Lin Sen berdiri di atas panggung, menyaksikan pertempuran dari sudut pandang seorang penonton. Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat sebelum membunuhnya sendiri? Su Yuwei berjalan ke arah Lin Sen dan berdiri berdampingan dengannya. Adik perempuan, suara Lin Sen tiba-tiba menjadi rendah, aku ingat pernah memberitahumu bahwa aku orang yang tidak sabaran. Aku tidak bisa menunggu selama itu untuk membalas dendam. Selama aku menemukan kesempatan, aku akan melakukan apa saja untuk menghabisi lawan. Kupikir kau adalah tipe orang yang harus membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Su Yuwei mengangkat wajah cantiknya, ekspresinya masih begitu dingin. Tidak ada tanda-tanda tekadnya ketika dia pergi sendirian untuk melawan Shen Yun demi menyelamatkan Lin Sen. Asalkan aku bisa membalas dendam, aku akan menerima cara apapun. Lin Sen tersenyum tipis, aku tidak begitu cerewet sampai membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Itu sama saja dengan mencari masalah. Lagi pula, tujuan utamanya tidak lain adalah membunuh musuh. Apakah ada perbedaan antara Mahtei di tanganku dan Mahtei di tangan orang lain? Itu benar, Su Yuwei mengangguk dengan tenang, dengan kepribadianmu, kamu bisa mencapai hal-hal hebat. Aku akan memenuhi penghargaan dari adik junior. Lin Sen terkekeh. Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan, adik perempuan, terima kasih banyak. Kali ini Su Yuwei tidak menjawab. Namun, di kedalaman matanya yang indah, ada sekilas rasa bangga. Desir, di lapangan, dengan satu serangan pisau telapak tangan Chu Hao, kepala Feng Bumi langsung terpenggal. Badannya jatuh ke tanah, sedikit berkedut. Pada saat ini, Lin Sen berjalan perlahan. Dia berjongkok di depan kepala Feng Bumi, menatap wajahnya yang tidak rela, lalu terkekeh, kamu dan putramu Feng Yu, berlututlah di depan Xiaolang dan tebus dosa-dosamu. Saat berikutnya, dia menamparnya dengan telapak tangannya. Kepala Feng Bumi meledak menjadi bola kabut berdarah. Setelah menghancurkannya, Lin Sen menyeka darah di tangannya dan tersenyum cerah. Dengan cara ini, keluargamu bisa bersatu kembali, kan? Kalimat ini terasa menyeramkan di telinga banyak pemirsa. Mendesis. Orang ini sangat kejam. Bahkan setelah orang tersebut meninggal, Anda masih harus maju dan memberinya pukulan lagi. Di babak ini, Sekte Li Huo menang. Chu Hao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, senyum tipis di wajahnya. Selanjutnya, saatnya untuk babak kompetisi berikutnya. Dia baru saja selesai berbicara ketika para pemimpin beberapa sekte lainnya menjadi pucat dan melambaikan tangan mereka. Tidak, kami menyerah. Kami tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi sekte kelas 2 saat ini. Menyerah. Serius. Chu Hao memasang ekspresi aneh di wajahnya,
Kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam 1 abad, dan kau akan membiarkannya berlalu begitu saja. Beberapa pemimpin sekte mengeluh dalam hati mereka. Apalagi yang dapat mereka lakukan jika mereka tidak menyerah dalam hal ini? Pertama-tama, tidak seorang pun di antara kita dapat melawan sekte Lihuo. Kedua, jika sekte Lihuo ingin menargetkan kita di arena, bukankah itu akan merugikan istri dan pasukan? Jadi pilihan terbaik adalah menyerah langsung. Tentu saja saya menanggapinya dengan serius. Kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan janjinya. Sebenarnya, menurutku karena sekte Lihuo dikenal sebagai sekte nomor 1 di 5 negara, wajar saja jika sekte ini menduduki posisi sekte kelas 2. Para pemimpin sekte itu mengobrol satu sama lain dan tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dingin di dahi mereka. Semua orang tersenyum, tetapi senyumnya sangat dipaksakan. Baiklah, karena kamu sudah menyerah secara sukarela, kuota untuk sekte kelas 2 hanya bisa jatuh pada sekte Lihuo. Chu Hao mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya, sambil memasang ekspresi tak berdaya. Kalau begitu, aku nyatakan bahwa kali ini, pertarungan untuk kualifikasi sekte kelas 2 di 5 negara akan dimenangkan oleh sekte Lihuo. Begitu kata-kata itu terucap, mata Su Hongyi berkilat penuh kegembiraan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung panjang ke langit, mengekspresikan semua rasa frustrasi dan dendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Haha, aku dari sekte Lihuo dan aku kembali. Su Hongyi menangis dan tertawa, sangat gembira. Melihat Su Hongyi seperti ini, Su Yuwei tetap terdiam. Semua orang di sekte Lihuo menunjukkan kegembiraan. Satu-satunya yang tampak agak tidak senang adalah Fang Luo. Namun, tidak peduli betapa tidak senangnya Fang Luo, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Bahkan Su Huansui dan Shen Lingfeng bukanlah tandingan Lin Shen. Jika aku memprovokasi dia sekarang, aku pasti mati. Mengingat senyum di wajah Lin Shen saat dia menghancurkan kepala Feng Bumi. Senyum yang tidak berbahaya itu, semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan. Begitu kejam dan bengis, namun tersenyum begitu polos. Apakah anak ini gila? Adik perempuan, aku berjanji padamu bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan sekte ini ke kelas 2. Lin Shen terkekeh, sekarang, aku akhirnya menepati janjiku. Ekspresi Su Yuwei yang biasanya dingin kini menunjukkan sedikit lebih banyak keceriaan. Ya, tampaknya penglihatanku cukup akurat. Dia segera menoleh ke arah Su Hongyi dengan nada sedikit bangga, awalnya, aku memberinya peringkat 5 lonceng, dan kau bertengkar hebat denganku karena itu. Sekarang tampaknya tidak ada yang salah dengan keputusanku. Su Hongyi tersenyum pahit, pada awalnya, ayahmu memang terlalu impulsif dan seharusnya tidak menanyaimu. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada 2 orang di sekte yang menyebabkan 5 lonceng, dan takdir telah menakdirkan mereka untuk bertemu. Su Yuwei perlahan mengangkat mata indahnya dan melihat ke kejauhan. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara sangat pelan, begitu pelannya sehingga tak seorang pun dapat mendengarnya. Mari kita kembali ke sektemu dulu. Pada saat ini, Chu Hao berjalan ke Lin Shen dan terkekeh. Lin Shen mengangguk. Dia memiliki banyak keraguan dan ingin berbicara dengan Chu Hao. Mengapa dia memanggil Su Yuwei adik perempuan? Mengapa dia bersedia membantu dirinya sendiri? Pasti ada alasan yang lebih dalam di balik ini. Dalam pertempuran ini, pemimpin sekte Fengjian terbunuh dan semua pengikutnya terbunuh atau terluka. Su Huansui dan Shen Lingfeng, yang telah menaruh harapan besar, tewas satu demi satu di tangan Lin Shen. Itu hanya penghancuran sepihak yang mengerikan. Shen Lingfeng berasal dari keluarga Shen di wilayah Dongyuan. Wasit asli pertempuran ini adalah Shen Yun dari keluarga Shen. Selama pertempuran, dia memihak Shen Lingfeng dalam segala hal dan bahkan melanggar aturan karenanya. Tapi pada akhirnya, apa gunanya? Bukankah Shen Lingfeng dibunuh oleh Lin Shen? Saya kemudian mendengar bahwa Shen Yun ingin menyerang Lin Shen, tetapi diselamatkan oleh orang kuat lain yang datang dari wilayah Dongyuan. Banyak orang bahkan berspekulasi bahwa Lin Shen memiliki pendukung kuat di wilayah Dongyuan. Kalau tidak, mengapa ada kekuatan yang berani menyinggung keluarga Shen demi melindungi Lin Shen? Pada suatu waktu, muncul berbagai macam spekulasi dan pendapat. Sikap semua orang terhadap sekte Lihuo dan Lin Shen diam-diam berubah. Mulai sekarang, sekte Lihuo akan menjadi sekte nomor 1 yang tak terbantahkan di 5 negara. Sebagai satu-satunya sekte kelas 2,
Nama ini saja sudah cukup untuk menarik banyak sekali jenius. Sekte, di dalam halaman. Lin Sen dan Chu Hao duduk berhadapan di pavilion, keduanya dengan mata tenang. Saudara Chu, cicipilah tehnya terlebih dahulu. Lin Sen terkekeh dan membawa teh ke depan. Di samping, Lin Ninger berjalan perlahan ke arah mereka. Dia tahu ada tamu, jadi dia berganti ke gaun putih agar terlihat sangat formal. Tuan Chu, ini beberapa makanan ringan yang saya buat sendiri, silakan dicoba. Lin Ninger meletakkan nampan berisi makanan ringan di atas meja dengan sangat anggun dan tersenyum. Chu Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada Lin Ninger, cukup terkejut. Kau adalah Lin Ninger, adiknya Lin Sen. Chu Hao menarik napas dalam-dalam dan mendesah, kau terlahir dengan tulang pedang, tetapi kau malah difitnah. Sayang sekali. Kakak Chu, bagaimana kamu tahu semua ini? Senyum Lin Sen tak dapat ditahan memudar, dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Hal semacam ini akan mengejutkan, tidak peduli siapa orangnya. Hanya aku dan adik perempuanku yang tahu tentang masalah ini. Bagaimana Chu Hao, orang luar, mengetahui tentang hal itu? Karena dia adalah kakak laki-lakiku. Sebuah suara dingin terdengar di kejauhan. Su Yuwei membawa kendi anggur dan berjalan memasuki halaman dengan langkah teratai yang ringan. Kakak senior, Lin Sen terkejut. Bukankah ini berarti? Ya, Lin Tianming, kakekmu, juga guruku. Chu Hao tersenyum. Kakekmu memiliki 3 murid secara total. Pertama, dia menerimaku di wilayah Dongyuan, dan aku adalah murid pertama guru. Kemudian, dia bergegas ke Sekte Pedang Barat Daya dan menerima murid keduanya. Terakhir, dia pergi ke 5 kerajaan dan menerima adik perempuanku. Pupil mata Lin Sen mengecil dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Kakek, Anda sebenarnya punya 3 murid. Dalam hal status, kakak keduamu seharusnya yang tertinggi. Dia adalah tuan muda dari Sekte Pedang Barat Daya. Chu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika menyebutkan hal ini. Tentu saja, aku hanya pernah bertemu dengannya sekali. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Alasan mengapa aku tahu bahwa tulang pedang Lin Ninger diracuni adalah karena guru memberitahuku. Kakek sebenarnya sudah tahu soal racun dingin yang ditanamkan di badan adikku sejak lama. Tapi kalau dia sudah tahu sejak lama, kenapa dia tidak memberi tahu kita? Pandangan rumit tiba-tiba terpancar di mata Lin Sen. Dia benar-benar tidak bisa memahami logika di balik semua ini. Lin Sen, aku tahu kamu pasti sangat marah, tetapi sebenarnya, logika di balik masalah ini jauh lebih rumit daripada yang kamu pikirkan. Tuan punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Alasan mengapa dia merahasiakan identitasnya selama ini adalah karena Chu Hao menghela napas, dan tepat ketika dia ingin menjelaskan, Su Yuwei perlahan berbicara, cukup, Tuan pernah memberitahu kita bahwa sekarang semua berita tentangnya harus dirahasiakan. Chu Hao terdiam, lalu dia hanya bisa tersenyum pahit. Adik perempuannya benar, sekarang belum saatnya untuk menjelaskan. Di samping, Lin Ninger juga mendengarkan dengan tenang. Dia telah mengetahui beberapa berita dari Su Yuwei dan mengerti betapa luar biasanya kakeknya. Kakek adalah seorang ahli pola spiritual yang sangat kuat. Di bawah bimbingannya, Su Yuwei memulai jalan menjadi guru pola spiritual. Terkadang, Lin Ninger juga sangat ingin tahu. Dia akan pergi dan bertanya pada Su Yuwei, ingin tahu seperti apa orangnya kakeknya. Dalam kesan saya, kakek saya selalu ceria, seperti orang tua pada umumnya. Bahkan sampai kematian Lin Tianming, kesan terbesar Lin Sen dan Lin Ninger terhadapnya masih biasa saja. Layaknya orang tua biasa, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, dia mengajarkan mereka banyak pelajaran hidup. Misalnya, Lin Sen telah mengembangkan karakter yang kuat sejak kecil dan tidak akan pernah menyerah, apapun kesulitan yang dihadapinya. Semua ini adalah hasil pengajaran cermat Lin Tianming. Melihat kembali semua ini, saya dapat menghargai niat baik Lin Tianming. Lin Sen mengerutkan kening, lain kali aku berdiri di depan lelaki tua itu, aku akan bertanya padanya mengapa dia menyembunyikannya dari kita. Baiklah, jangan bicarakan tentang guru dulu. Chu Hao mengusap alisnya dan berkata, daripada berdebat tentang ini, lebih baik kita bicarakan tentang tulang pedang. Lin Sen tertegun, Saudara Chu, silakan bicara. Orang yang meracuni Lin Ninger dan mencoba mengambil tulang pedang itu kebetulan berasal dari wilayah Dongyuan.
Chu Hao mengubah suaranya dan berkata lembut, lagi pula, orang itu punya banyak hubungan dengan Sekte Li Huo dan Suster Junior. Desir, seseorang dapat merasakan kilatan kemarahan tiba-tiba meledak dari mata Lin Sen. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya perlahan, dan niat membunuh yang tak terbayangkan muncul dari lubuk hatinya. Orang itu, apakah dia dari wilayah Dongyuan? Siapa dia? Katakan padaku. Orang dapat merasakan niat membunuhnya yang kuat saat dia mengucapkan setiap katanya. Aku betul-betul ingin membalikkan semuanya. Ketakutan yang mendalam seperti itu meledak dari matanya, dan dia ingin membunuh segalanya. Siapa gerangan yang begitu kejam dan tak berperasaan? Apakah dia akan menyerang seorang gadis muda di masa lalu? Namun, Chu Hao tidak melanjutkan berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Yuwei, seolah menunggunya berbicara. Su Yuwei mengambil alih pembicaraan. Di wilayah Dongyuan, ada sekte kuat yang disebut Paviliun Dongjian. Paviliun Dongjian adalah pemimpin di antara sekte-sekte kelas 2. Di wilayah Dongyuan, itu jelas merupakan sekte yang kuat. Bahkan di antara banyak sekte kelas 2, itu sangat menakutkan dan bukan sekte biasa. Su Yuwei berkata dengan tenang, beberapa dekade yang lalu, sekte utama Sekte Li Huo kami juga berada di wilayah Dongyuan. Kami adalah salah satu sekte kelas 2 dengan sejarah yang panjang. Kami dapat bersaing dengan Paviliun Dongjian. Kedua sekte itu sama-sama terkenal. 20 tahun yang lalu, keretakan terjadi di antara kedua belah pihak karena persaingan untuk mendapatkan murid yang jenius. Murid itu adalah orang yang menyebabkan munculnya 5 lonceng sebelumnya. Namanya adalah Meng Dongsheng. Mendengar ini, hati Lin Sen sedikit bergetar. Dia mengerti bahwa Su Yuwei sedang menceritakan kisah yang terjadi di masa lalu. Ketika Meng Dongsheng bergabung dengan Sekte Li Huo kami, dialah yang menyebabkan 5 lonceng. Dia jelas merupakan pilar dan tulang punggung masa depan sekte ini. Namun, selama sesi pelatihan, dia diperhatikan oleh Paviliun Pedang Timur. Paviliun Pedang Timur mengira dia sangat berbakat dalam ilmu pedang dan ingin memburunya. Tentu saja, kami tidak akan membiarkannya pergi, jadi perang pun dimulai. Su Yuwei memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Ketika dia membicarakan hal ini, pandangan dingin melintas di mata indahnya. Jadi, Sekte Li Huo dan Paviliun Dongjian kita telah menjadi musuh bebuyutan sejak saat itu. Selama 10 tahun ke depan, setiap 2 tahun, kedua sekte kita akan melakukan duel hidup dan mati. Menurut aturan, mahiyat murid yang kalah akan digantung di duantiannya untuk diperlihatkan kepada publik. 10 tahun berturut-turut pertempuran hidup dan mati, dan sekte Li Huo kita telah kalah selama 10 tahun penuh. Total lebih dari 70 jenius sekte kita telah digantung di duantiannya. Orang-orang datang dan pergi, dan orang-orang pergi untuk menonton. Setiap kali mereka menonton, itu adalah saat yang menyakitkan bagi kita di Sekte Li Huo kita. Suara Su Yuwei mulai sedikit bergetar saat dia mengatakan ini. Meski dia masih remaja, dia telah menjalani tahun-tahun yang paling menyedihkan. Faktanya, tak seorang pun mampu memahami keputusasaannya yang kelam. Ditekan oleh Paviliun Dongjian, tidak ada masa depan baginya. Selama 10 tahun terakhir, kami telah berusaha keras untuk melatih Meng Dongsheng, berharap dia dapat mengalahkan Dong Jiange sekali. Selama dia dapat menang, kami dapat mengambil kembali semua jenazah murid yang tergantung di sana dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Su Yuwei yang selalu emosional, saat ini matanya benar-benar merah. Ketika Lin Sen mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Anda dapat membayangkan kebencian yang dirasakan. Mahiyat itu digantung di sana dan ditertawakan oleh banyak orang yang lewat. Tidak peduli siapapun orangnya, setelah melihat pemandangan ini, mereka hanya akan menertawakan Sekte Li Huo karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan berani bertarung dengan Paviliun Dongjian. Di zaman pemenang dan pecundang ini, orang tidak melihat prosesnya, mereka hanya melihat hasilnya. Yang diketahui semua orang hanyalah bahwa Sekte Li Huo kalah telak dan telah kalah selama 10 tahun berturut-turut. Penghinaan besar ini sangat membebani Sekte Li Huo. Punggung Su Hongyi malah bungkuk karenanya. Tingkat kekuasaannya sendiri lebih tinggi dari tingkat kedua alam roh surgawi, tetapi karena suatu cedera, tingkat kekuasaannya jatuh dari tingkat yang tinggi. Saya tidak pernah pergi ke sana lagi. Tentu saja, Sekte Li Huo tidak menyerah. Mereka menaruh semua harapannya pada Meng Dongsheng.
Mereka ingin menggunakan semua sumber daya pelatihan mereka untuk melatih Meng Dongsheng, berharap dia akan mampu mengalahkan Dong Jiange suatu hari nanti. Selama mereka bisa menang, Sekte Lihuo dapat mengambil jasad para pengikut ini, menguburkan mereka dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Ini juga merupakan keinginan lama Sekte Lihuo selama bertahun-tahun. Pada tahun ke-11, Sekte Lihuo kita akhirnya melatih Meng Dongsheng ke tingkat yang pantas diterimanya. Ketika seluruh sekte kami menantikannya dan mengandalkannya untuk membalikkan keadaan, dia tiba-tiba mengumumkan di depan umum di arena hidup dan mati bahwa dia akan meninggalkan Sekte Lihuo dan bergabung dengan Paviliun Dongjian. Saat sudah sampai pada titik ini, meski Su Yuwei memiliki kepribadian yang dingin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Anda dapat bayangkan betapa marahnya dia. Lin Sen, tahukah kau bagaimana rasanya ketika semua harapan seluruh sekte hancur dalam sekejap? Tahukah kau rasanya langit riyuntuh? Tahukah kau, rasanya dikhianati dan ditusuk dari belakang? Su Yuwei bertanya 3 kali berturut-turut, suaranya semakin gelisah. Matanya yang indah dipenuhi amarah. Lin Sen bisa melihat niat membunuh dan kemarahan Su Yuwei. Di sisi lain, Chu Hao juga mendesah tak berdaya, di dunia ini, orang baik sering kali tidak mendapatkan balasan yang baik. Jika kita harus menggunakan metafora, Sekte Lihuo, seperti orang baik yang berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik kepada Meng Dongsheng, tetapi berakhir seperti ini. Lin Sen terdiam, dia tahu betul rasanya ditusuk dari belakang. Karena dia pernah mengalaminya sebelumnya. Dia berusaha sekuat tenaga dan memberikan segalanya demi kebaikan keluarga serta berjuang demi kehormatan keluarga. Namun pada akhirnya, setelah sesuatu terjadi, keluargalah yang pertama kali meninggalkannya. Satu-satunya orang yang pergi ke alun-alun kota kekaisaran untuk menjemputnya dan membawanya pulang adalah Lin Ninger, yang sedang sakit parah. Di mana anggota keluarga lainnya sekarang? Lin Sen pernah merasakan sakitnya dikhianati, jadi dia sangat memahami perasaan Su Yuwei. Berlangsung, Lin Sen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Pengkhianatan itu membuat semua usaha kita di Sekte Lihuo menjadi sia-sia. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, aku melihat puluhan mayat rekan-rekan muridku di Duantianya, dan untuk sesaat aku merasa bahwa dunia ini benar-benar tidak nyata. Su Yuwei menyesuaikan emosinya dan berangsur-angsur pulih. Kau harus tahu seberapa besar tekanan yang dialami Sekte Lihuo kita selama 10 tahun terakhir. Setelah harapan seluruh sekte hancur, sekte kita telah menjadi bahan tertawaan. Sejak saat itu, sekte kami telah kehilangan tempatnya sebagai sekte kelas 2. Ayah saya membawa beberapa tetua yang masih bersedia mengikutinya ke Tanah 5 Kerajaan, di mana kami menempati sekte yang hampir bangkrut, menamainya Sekte Lihuo, dan terus bertahan. Su Yuwei berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Lihuo yang kau tahu, sekte nomor 1 di negeri 5 Kerajaan, adalah fondasi yang telah kita bangun dalam 10 tahun terakhir. Namun, mengenai Paviliun Pedang Timur dan puluhan mayat di tebing langit yang rusak, itu selalu menjadi masa lalu yang tidak dapat disentuh oleh sekte kita, dan itu adalah masa lalu yang membuat kita merasa patah hati setiap kali kita menyebutkannya. Kata-kata ini diucapkan dengan nada tegas. Lin Sen menyipitkan matanya, apa hubungannya pengkhianatan Meng Dongsheng dengan keracunan adikku? Ya, Su Yuwei melanjutkan, Paviliun Pedang Timur memiliki seorang guru muda bernama Zhong Shen. Ketika dia lahir, dia menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Dia benar-benar jenius. Dia terlahir sebagai ahli binatang kembar. Bahkan jika dia ditempatkan di wilayah Dongyuan, dia jelas merupakan salah satu jenius. Tetapi, bagaimanapun juga, Paviliun Pedang Timur didasarkan pada ilmu pedang. Sebagai seorang ahli binatang kembar, tuan muda itu hebat, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang. Pada saat ini, pemimpin Paviliun Pedang Timur pergi untuk berkelana dan tiba di Tanah 5 Kerajaan. Dia menemukan seorang gadis kecil yang lahir dengan tulang pedang. Dia langsung punya ide, jika tulang pedang itu dapat sepenuhnya ditransplantasikan ke Zhong Shen, bukankah mungkin untuk menciptakan seorang jenius super yang dapat mencapai prestasi mutlak baik dalam penjinak binatang maupun pembudidaya pedang. Berbicara tentang ini, Su Yuwei tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir, tetapi, gadis itu masih muda saat itu, dan tulang pedang itu belum tumbuh sepenuhnya. Jika diambil paksa, itu hanya akan menghancurkan tulang pedang itu dan membuatnya kehilangan vitalitasnya.
Jadi pemimpin itu membuat rencana untuk meracuni gadis itu. Menggunakan badannya sendiri untuk menghangatkan tulang pedang itu hingga lebih dari 10 tahun kemudian, lalu mengambilnya. Seluruh rencana itu sempurna. Dan adikmu adalah gadis terpilih. Ketika aku merawatnya sebelumnya, tulang pedangnya bereaksi keras, dan itu jelas akan segera matang. Ketika tulang pedangnya matang, Paviliun Pedang Timur akan mendapatkan beritanya, dan mereka pasti akan datang untuk mengambil tulang pedang itu. Su Yuwei mensibir, mereka, Paviliun Pedang Timur, sungguh tidak tahu malu dan jahat sampai ke akar-akarnya. Paviliun Pedang Timur, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari mata Lin Sen. Kutu kupret, bagaimana mereka bisa begitu kejam terhadap seorang gadis kecil? Di mana hati nuraninya? Saat niat membunuh bertambah kuat, wajah Lin Sen menjadi ganas, memperlihatkan niat membunuh yang tak berujung. Terakhir kali, Su Yuwei mengatakan bahwa paling lama dalam 1,5 tahun, orang yang meracuni pedang akan datang dan mengambil tulang pedang itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, dengan tulang pedang yang makin matang, 1,5 tahun itu jelas telah dipersingkat jauh. Paling lama 3 bulan, Paviliun Dongjian akan menerima beritanya. Su Yuwei berkata dengan dingin, jadi, apakah itu kamu atau sekte, tujuan dasarnya sebenarnya sama. Musuh kita bersama adalah Paviliun Dongjian. Ya, Lin Sen mengucapkan kata demi kata, tatapannya sinis, Paviliun Dongjian, itu benar-benar mungkin. Kau benar-benar berani menyerang adikku. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Lin Sen, Paviliun Dongjian adalah salah satu sekte terkuat di domain Dongyuan dan sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Chu Hao menghela napas, sekarang sekte Lihuo sudah lemah, tentu saja hanya khayalan saja jika ingin berhadapan dengan Paviliun Dongjian, kecuali jika kau memikirkan cara lain. Dengan adanya aku di sini, kamu tidak perlu repot-repot seperti itu. Lin Sen menyeringai, pada awalnya, aku berjanji kepada adik perempuanku bahwa aku akan membantu sekte mendapatkan tempat di sekte kelas 2. Hanya dalam waktu setengah tahun, aku memenuhi janjiku. Kali ini, jika sekte dapat melindungi adik perempuanku di tahap awal, paling lama setengah tahun, aku akan sepenuhnya menjungkir balikkan Paviliun Dongjian dan membuat mereka tidak ada lagi dan menjadi sejarah. Adapun saudara-saudara di Duantiannya yang mengorbankan nyawa mereka demi sekte ini, aku juga akan membawa kembali semua jasad mereka untuk dimakamkan. Kata-kata Lin Sen tegas dan bergema. Dia benar-benar membutuhkan perlindungan sekte sekarang. Paviliun Dongjian sangat kuat dan menduduki peringkat tinggi bahkan di domain Dongyuan. Kini ia dan adiknya tak berdaya dan hanya bisa mengandalkan sekte tersebut. Asal sekte bisa memberiku cukup waktu, aku pasti bisa membalas budi sekte itu 10 kali lipat. Mata indah Su Yuwei tertuju pada Lin Sen. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya katakan, apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Mengapa kamu begitu bodoh? Ah, Lin Sen tercengang. Kamu sekarang adalah murid sekte Lihuo kami. Bagaimana mungkin kami tidak melindungimu? Su Yuwei mensibir, baik itu kau atau adikmu, jika Paviliun Pedang Timur ingin menyentuhmu, paling tidak, mereka harus melangkahi reruntuhan sekte kita. Dia mengatakan ini dengan nada yang sangat tenang. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya membuat Lin Sen merasakan gairah tak berujung dalam sekejap. Rasanya seluruh badanku tiba-tiba dipenuhi kekuatan. Kalau dipikir-pikir lagi ke masa lalu, Su Yuwei lebih memilih melawan Shen Yun demi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hati Lin Sen, ada kegembiraan tak berujung yang membuncah, bagaikan api yang berkobar merebus minyak. Ini adalah aturan sekte Lihuo. Ini juga arti dari sekte Lihuo. Kala itu, begitu banyak saudara-saudari yang berjuang sampai mati demi martabat sekte tersebut. Sekarang, seharusnya giliranku. Pada malam harinya, sekte mulai menyelenggarakan pesta perayaan. Lin Sen memainkan peran yang sangat diperlukan dalam mendapatkan tempat di sekte kelas 2 kali ini. Keberadaannya bahkan membuat seluruh pertarungan menjadi tidak berarti. Dengan kekuatannya sendiri, dia berturut-turut membunuh 2 orang jenius dari sekte Fengjian. Baik itu Su Huansui maupun Shen Lingfeng. Tidak ada satupun yang cocok. Beberapa orang berspekulasi bahwa Tanah 5 Kerajaan tidak akan pernah menjadi tujuan akhir Lin Sen. Di masa mendatang, dia pasti akan terus mencapai level yang lebih tinggi. Perjamuan perayaan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dan Su Hongyi mabuk berkali-kali,
yang menunjukkan betapa gembira dan bahagianya dia. Selama 10 tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk melestarikan api Sekte Lihuo agar tidak padam sepenuhnya. Mereka datang ke Tanah 5 Negara dan, dengan bantuan reruntuhan sekte terbengkalai lainnya, membawa Sekte Lihuo kembali ke dunia. Selama masa ini, penderitaan dan rasa sakit yang saya alami terlalu berat untuk diceritakan kepada orang luar. Akhirnya, mereka kembali mendapatkan predikat sebagai sekte kelas 2 dan bisa mengangkat kepala tegak lagi. Pada hari keempat, Su Hongyi mulai menceritakan kisah Sekte Lihuo di depan banyak murid. Kisah-kisah ini merupakan luka bagi Su Hongyi dan orang tua lainnya. Setiap kali aku menyentuhnya, aku meringis kesakitan. Namun kali ini, mereka akhirnya memiliki keberanian untuk menghadapinya lagi. Ketika Su Hongyi selesai berbicara, puluhan murid dalam dan ribuan murid luar di antara hadirin terdiam. Anda dapat melihat ada banyak lampu yang berkedip di mata mereka masing-masing. Itulah semangat juang yang tak terhapuskan dan kemauan yang pantang menyerah. Sekarang, Sekte Lihuo kita telah kembali ke jajaran sekte kelas 2, dan pertempuran maut tahunan akan terus berlanjut. Su Hongyi meninggikan suaranya dan berkata dengan bangga, karena aku ingin memberikan penjelasan kepada puluhan nyawa yang hilang di Duantiannya. Saudara-saudarimu telah membayar harga nyawa mereka untuk sekte ini, aku harus membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Selama bertahun-tahun, kebencian yang terakumulasi telah menyebabkan situasi di mana kita dan Paviliun Dongjian berperang sampai mati. Jika ada di antara kalian yang takut akan pertempuran mematikan, aku tidak akan menyalahkanmu. Pergi saja ke perbendaharaan untuk mendapatkan sumber daya pelatihan selama 3 bulan, lalu keluar dari sekte. Tetapi jika kamu tidak mundur hari ini dan tetap memilih untuk bertahan, maka mulai sekarang, kamu akan benar-benar menjadi bagian dari sekte Lihuoku. Mari kita bawa kebencian tahun ini, berangkat lagi, dan terus maju. Biarkan Paviliun Dongjian membayar dengan darah. Untuk beberapa kata terakhir, Su Hongyi hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Raungan keras mengguncang langit, semua murid merasakan pupil mereka mengecil dan sangat terkejut. Untuk sesaat, beberapa murid luar ragu-ragu dan memilih untuk mundur. Akan tetapi, tidak satu pun dari puluhan murid batin itu yang mundur. Banyak pengikut sekte dalam memiliki semangat juang yang kuat terpancar di mata mereka. Bagus, sangat bagus. Setelah beberapa saat, Su Hongyi melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi lebih bersemangat. Kerja keras Su Hongyi-ku selama 10 tahun terakhir benar-benar tidak sia-sia. Kakak Chu, kamu mau pergi? Lin Sen menatap Chu Hao di depannya sambil mengerutkan kening. Jika saudara Chu ingin pergi, bisakah kau memberitahuku di mana kakekku sekarang? Chu Hao menghela napas, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja, aku tidak tahu. Guru datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Lin Sen mengepalkan tangannya sedikit dan kemudian menutup matanya. Dia benar-benar ingin berdiri di depan Lin Tianming dan bertanya kepadanya, mengapa, dengan kekuatan gaib yang begitu besar, kamu tidak membantu adikmu menyingkirkan racun dingin itu? Bahkan adik perempuan dapat meredakan rasa sakit akibat racun dingin, jadi mengapa kamu tidak bisa? Kamu telah melihat adikmu menderita selama bertahun-tahun, apa artinya itu? Lin Sen percaya bahwa kakeknya tidak akan menyakitinya, tetapi dia marah dan tidak dapat memahaminya. Jika Anda tidak memikirkan hal ini matang-matang, kemungkinan besar hal ini akan menjadi beban di hati Anda. Melihat Lin Sen seperti ini, Chu Hao tertegun, lalu bertanya, Lin Sen, apakah kamu membenci guru? Saya tidak mengerti. Lin Sen mengangkat kepalanya dengan keras kepala, suaranya sedikit dingin. Dia dan saudara perempuanku adalah orang-orang yang paling dekat denganku pada awalnya, tetapi dia hanya berdiri diam dan memperhatikan Handu. Kamu benar-benar bersalah kepada guru dalam hal ini. Chu Hao tersenyum pahit, guru pergi ke keluarga Lin dengan nama samaran karena dia juga memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, jangan meragukan cinta guru kepadamu. Semua yang dia lakukan adalah untukmu dan Lin Ninger. Mata Lin Sen sedikit menyipit. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Chu Hao, mungkinkah memang ada cerita tersembunyi lainnya? Lin Sen, jangan khawatir, semuanya akan terungkap pada akhirnya. Chu Hao menepuk bahunya, kamu harus berlatih keras sekarang untuk meningkatkan kekuatan dan ranahmu. 7 hari lagi, keluarga Chu kita akan mengadakan pertarungan undangan di kota Lingyu.
Pada saat itu, kita akan mengundang semua jenius di ranah spiritual seluruh wilayah Dongyuan untuk berpartisipasi, dan hadiahnya sangat besar. Kamu ambil token ini dan datanglah ke kota Lingyu untuk menemuiku, dan aku akan mengajakmu untuk mendaftar kompetisi. Akan sangat bermanfaat bagimu untuk bertarung lebih banyak dengan para jenius di alam yang sama. Akhirnya Chu Hao menambahkan, terima kasih, Saudara Chu. Lin Sen mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Saat ini, Sekte Lihuo adalah sekte nomor 1 di 5 negara, satu-satunya. Melihat sekeliling, tidak banyak murid yang dapat membantu saya berkembang. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus bertarung dengan beberapa jenius yang lebih kuat, sehingga Anda dapat secara bertahap meningkatkan kekuatan tempur Anda. Meskipun sekelompok musuh telah tersingkir, kelompok baru telah tercipta. Keluarga Sen, Dongjiange, jika aku tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurku dengan cepat, situasiku akan sangat berbahaya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Chu Hao menghela napas, sayang sekali status dan posisiku terbatas, dan aku tidak dapat membantumu menghancurkan keluarga Sen dan sekte Dongjian secara langsung. Sayang sekali, Paviliun Dongjian adalah sekte kelas 2 yang kuat di wilayah Dongyuan. Keluarga Chu kita, bukan lawannya. Saya akan membalas kebencian ini secara pribadi. Lin Sen berkata-kata demi kata. Setelah mengantar Chu Hao pergi, Lin Sen kembali ke halaman dan memberitahu Lin Ninger tentang hal ini. Kakak, di waktu berikutnya, aku akan pergi ke kota Lingyu di wilayah Dongyuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran undangan. Kau tinggal saja di sekte. Jika kau merasa bosan, berjalan-jalanlah. Ingatlah untuk tidak meninggalkan sekte terlalu jauh. Lin Sen memberi instruksi dengan serius. Dia memiliki banyak musuh di wilayah Dongyuan, jadi dia tidak bisa membawa Lin Ninger bersamanya. Kota Lingyu. Lin Ninger berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis, kebetulan aku punya teman baik di kota Lingyu. Kudengar dia punya status dan kedudukan yang cukup tinggi. Jangan khawatir, aku akan menulis surat kepadanya terlebih dahulu. Kamu baru saja pergi ke kota Lingyu dan tidak punya saudara. Aku akan memintanya untuk menjagamu. Lin Sen secara naluri ingin menolak, tetapi ketika dia melihat mata Lin Ninger yang penuh harap, dia menelan kembali kata-katanya. Adikku hanya ingin melakukan sesuatu untukku. Sekalipun aku tidak membutuhkannya, aku harus menerima kebaikan ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, saudari. Saat aku sampai di kota Lingyu, aku pasti akan mengunjunginya. Lin Sen mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak ingin mengecewakan saudara perempuannya. Wilayah Dongyuan, kota Lingyu. Di luar gerbang kota berdiri seorang wanita tinggi. Dia cantik, tetapi ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Di samping wanita itu berdiri seorang pria muda berpakaian brokat. Dia memegang kipas lipat dan tampak tampan. Berdiri bersama wanita itu, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Jiao Jiao, siapa yang kamu tunggu? Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, sangat penasaran. Siapa lagi yang bisa kutunggu? Dia adalah seorang saudari yang kutemui sebelumnya. Dia mengatakan bahwa saudaranya akan datang ke kota Lingyu dan memintaku untuk membantu menjaganya. Wanita itu melengkungkan bibirnya, tampak acuh tak acuh. Pemuda itu tersenyum dan berkata, karena dia bisa menjadi saudara perempuanmu, Jiao Jiao, dia pasti berasal dari keluarga terpandang, kan? Karena dia ada di sini, tidak ada salahnya membantu merawatnya. Keluarga terkemuka mana? Aku bertemu dengannya saat aku berlatih di 5 kerajaan. Kami memiliki hubungan yang baik saat itu, tetapi begitu banyak tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Aku tidak menyangka bahwa saat pertama kali dia menulis kepadaku, dia akan meminta bantuanku. Wanita itu mengerutkan kening, jelas sangat tidak senang dengan hal ini. Mendengar hal ini, pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, kukira kau berasal dari keluarga terpandang. Bukankah kukatakan, tidak perlu mempertahankan teman-teman yang kau buat di 5 kerajaan. Itu hanya tempat terpencil dan miskin. Lagi pula, hubungan kami awalnya cukup baik. Dia bahkan menulis surat kepadaku. Jika aku tidak membantu, dia akan terlihat agak dingin dan acuh tak acuh." Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan menyiapkan hotel untuknya menginap jika saatnya tiba." Jiao Jiao, pamanmu adalah pembela kota Lingyu dan memiliki status bangsawan. Dia pasti tahu tentang statusmu, jadi dia sengaja meminta saudaranya untuk datang ke sini untuk berlindung. Nama pemuda itu adalah Seng Yan.
Dia adalah tuan muda toko Seng di kota Lingyu. Dia kaya dan berkuasa. Nama wanita itu adalah Liu Jiao, dan ayahnya adalah pembela kota Lingyu, Jenderal Liu Wei. Faktanya, keduanya adalah pasangan yang sempurna. Memang benar, Seng Yan selalu mengejar Liu Jiao. Orang seperti ini pada dasarnya tidak ada bedanya dengan saudara-saudaranya yang malang itu. Dia hanya menganggap pamannya berkuasa dan berpengaruh, jadi dia ingin memanfaatkannya. Jika kamu memberinya sedikit warna, dia akan berani membuka pabrik pewarnaan. Jadi, kamu harus bersih dan tegas serta memotong simpul Gordian. Seng Yan tampaknya memiliki wawasan yang sangat jelas tentang cara kerja dunia. Bagaimanapun, ia dilahirkan dalam keluarga terkemuka dan telah melihat hal serupa berkali-kali sejak ia masih kecil. Baiklah, aku tidak akan terlalu terlibat dengan dia. Liu Jiao mengangguk, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Seng Yan, aku pernah mendengarmu mengatakan sebelumnya bahwa seorang jenius muncul di negeri 5 kerajaan, dan bahkan Shen Lingfeng pun dibunuh olehnya, benarkah? Benar, orang jenius itu berasal dari sekte Li Huo, yang merupakan sekte yang dikendalikan oleh Su Hongyi di masa lalu. Setelah mereka dikalahkan oleh Paviliun Pedang Timur, Su Hongyi membawa orang-orangnya ke Tanah 5 Kerajaan dan membangun kembali sekte Li Huo. Aku tidak menyangka bahwa 10 tahun kemudian, seorang jenius setingkat ini akan muncul di sekte Li Huo, dan bahkan Shen Lingfeng bukanlah lawannya. Pada titik ini, sedikit ketakutan melintas di mata Seng Yan. Bagaimanapun, Shen Lingfeng cukup terkenal bahkan di domain Dongyuan. Dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan dan lahir di keluarga Shen. Dia adalah putra bungsu Shen He, kepala keluarga Shen, yang sangat dicintai. Niat awalnya pergi ke negeri 5 negara adalah agar Shen Lingfeng bisa mendapatkan sedikit pengalaman, tetapi siapa sangka, pada akhirnya dia malah dibunuh oleh si jenius sekte Li Huo dalam pertarungan di atas ring. Sungguh luar biasa, aku tidak menyangka seorang jenius setingkat ini bisa muncul di daerah terpencil seperti ini. Liu Jiao menunjukkan sedikit kerinduan. Dia tahu bahwa Shen Lingfeng sangat terkenal di wilayah Dongyuan dan dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda Dongyuan. Aku tidak menyangka akan gagal di negeri 5 negara. Ini hanya membuktikan bahwa bahkan di tempat yang kecil, sangat mungkin seorang jenius akan muncul. Seng Yan mengangguk sedikit tanda setuju. Keduanya mengobrol santai, ketika tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di kejauhan. Pemuda itu berwajah tampan dan berpakaian hitam, yang membuatnya tampak agak misterius. Wajah tampan itu, di bawah sinar matahari, sebenarnya terlihat sangat cantik. Pria muda itu adalah Lin Shen. Lin Shen melihat Liu Jiao dan Seng Yan dari jauh. Dia berpikir sejenak, lalu mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan membungkuk sambil berkata, "Permisi, apakah nama saudara perempuan Anda Liu Jiao?" Sebelum datang, Lin Ninger memberitahunya bahwa teman baiknya bernama Liu Jiao. Liu Jiao berasal dari kota Lingyu. Kudengar keluarganya cukup berkuasa, jadi ketika saya datang ke sini kali ini, saya harus mengunjunginya. Apakah kamu Lin Shen? Liu Jiao menatap Lin Shen dari atas ke bawah. Ya, saya Liu Jiao. Ninger sudah memberitahu saya di surat itu bahwa saat kamu datang ke kota Lingyu kali ini, saya akan menjagamu dengan baik. Ayo, saya akan membawamu mencari tempat tinggal. Sikap ini agak acuh tak acuh. Tidak bisa dikatakan antusias, tidak bisa juga dikatakan dingin. Pada saat ini, Seng Yan berdiri sambil tersenyum. Lin Shen, benar. Namaku Seng Yan. Toko Seng dibuka oleh keluargaku. Keluargaku memiliki kekuatan dan status yang cukup tinggi di kota Lingyu. Kamu adalah teman Jiao, jadi kamu tentu saja temanku. Selama kamu menemui masalah di kota ini, tanyakan saja padaku dan aku dapat membantumu menyelesaikannya. Kata-kata ini kedengarannya sangat bersahabat, tetapi sesungguhnya penuh dengan bualan. Ketika orang-orang bersama, mereka takut dibandingkan. Seng Yan jelas sangat menyadari hal ini, jadi dia sengaja tampil menonjol dan mencoba pamer di depan Liu Jiao. Dia adalah penguasa tertua di kota Lingyu, dan bocah ini hanyalah seorang petani dari 5 kerajaan. Ketika keduanya disatukan, pasti akan terlihat kontras yang tajam. Saya yakin Liu Jiao menyadari hal ini. Benarkah? Terima kasih, Saudara Seng. Lin Shen mengangguk dan membungkuk santai dengan sikap tenang. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bualan dalam perkataan pihak lain?
Namun dia tidak menunjukkannya. Kali ini aku datang ke sini dengan membawa tanda milik saudara Chu di tanganku, jadi sebenarnya aku tidak memerlukan perhatian siapapun. Agar tidak mengecewakan adiknya, Lin Sen sengaja datang mengunjungi Liu Jiao. Meskipun sikap pihak lain terhadapnya sangat biasa, hati Lin Sen tetap tenang. Sebenarnya, itu tidak penting. Oh, kau memang orang desa yang tidak tahu apa-apa. Ketika Seng Yan melihat bahwa pihak lain benar-benar terus berbicara mengikuti kata-katanya, dia mensibir dalam hatinya. Hanya orang bodoh yang sering melakukan hal ini. Kapanpun saya mendapat kesempatan, saya ingin segera meraihnya dan tidak menyia-nyiakannya. Siapapun yang punya sedikit wawasan akan tahu bahwa saya hanya bersikap sopan. Kemudian, Liu Jiao membawa Lin Sen dan berjalan ke kota Lingyu. Kota ini tidak hanya besar tetapi juga megah, dengan loteng dan toko di mana-mana. Orang datang dan pergi. Dalam hal postur dan formasi, tidak ada kota di 5 kerajaan yang dapat dibandingkan dengannya. Sesuai dugaan, tempat ini memang pantas disebut daerah Dongyuan, kota manapun pasti sangat luas. Pada saat ini, seorang lelaki jangkung datang dengan cepat ke arah mereka. Dia mengenakan baju zirah dan diikuti oleh sekelompok penjaga. Setelah melihat Liu Jiao, pria itu berhenti sejenak, melirik Lin Sen, mengangkat alisnya dan tersenyum. Jiao, ini saudara laki-laki temanmu, kan? Bersambung.